Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Inilah sesi ketiga dari bahasan kita, adab dan ahkam fima yata'allaq bi al-masajid, adab dan hukum yang berkaitan dengan masjid. Kita bahas tentang adab masjid, ada dua bahasan. Yang pertama, adab al-khuruj ila al-masjid, adab bagaimana keluar menuju masjid atau berangkat ke masjid. Dan yang kedua nanti adab yang berkaitan di dalam masjid. Yang pertama dulu para jamaah sekalian, di antara adab al-khuruj fi ahsani hay'ah, berangkat ke masjid dengan penampilan yang paling baik, yakni dalam hal berpakaian, dalam hal memakai minyak wangi yang harum dan yang lainnya. Nah, diantaranya adalah para ulama menjelaskan 3 poin penting. Yang pertama, az-zina adh-dhahirah, perhiasan secara zahir. Yang kedua, tibur raihah, harus wangi. Dan yang ketiga, as-siwak, menggosok gigi atau bersiwak. Ini 3 poin penting yang ada kaitan dengan ibadah. Tapi yang pertama dulu, az-zina adh-dhahirah. Yang dimaksud dengan berhias atau perhiasan yang zahir yaitu jamalus thiyab, berpakaian yang paling baik. Bukan baru, tidak harus baru jemaah ya, tapi berpakaian yang paling baik. Adapun dasarnya dalam surah Al-A'raf, dalam surah Al-A'raf Allah Ta'ala berfirman, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai bani Adam, pakailah perhiasan kalian ketika setiap kali ke masjid. Maksudnya kata ulama, setiap kali sholat berjamaah, atau walaupun di rumah. Jadi walaupun di rumah, seorang muslim mungkin sholat di rumahnya, atau seorang wanita sholat di rumahnya, maka tetap dengan pakaian yang baik. Jangan mentang-mentang di rumah pakai kaos oblong, pakai pakaian tidur. Hatta walaupun sholat di rumah, apalagi ketika berangkat ke masjid. Kata Imam Ibnu Katsir tentang ayat tadi, wahai bani Adam khudhu zinata, wahai bani Adam, pakailah perhiasan kalian setiap kali ke masjid. Kata Imam Ibnu Katsir, wali hadhil ayah wa ma warada fi ma'naha min sunnati yustahabu atajammul inda shalah. Ya, dari ayat ini dan ayat-ayat yang semisal yang datang yang semakna dengannya dari hadis-hadis, dari sunnah maksudnya, yaitu yustahabbu, disunnahkan, dianjurkan, at-tajammul, berhias setiap kali salat. Jadi bukan ke masjid saja, tapi setiap kali salat.
Demikian pula Al-Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan inna ahlal ilmi istahabbuna lil wahidi al-mutiki 'ala thiyab an yatajammal fi salatihi mastata' min siyabihi wa tibihi wa siwakihi. Para ahli ilmu menganjurkan tentu bagi orang yang mampu memiliki kelapangan kemampuan untuk berpakaian, yakni agar berhias di dalam solatnya semaksimal mungkin berupa pakaian, berupa minyak wanginya dan bersiwaknya. Jadi siwak itu sangat ditekankan para jemaah. Siwak itu walaupun tidak dengan kayu arak, walaupun hukum asalnya yang afdal bersiwak dengan syajar al-arak, syajaratul arak, kayu arak yang biasa dipakai bersiwak. Adapun kalau tidak, boleh dengan apapun, yang penting intinya membersihkan mulut. Karena Allah Ta'ala meridhai, Allah memberikan keridhaan kepada orang yang bersiwak. Jadi siwak itu bukan sekedar adat kebaikan, tapi ini ibadah dalam Islam. Rasul SAW mengatakan as-siwak matharatum lil fam mardatun lirrabb. Siwak itu membersihkan mulut dan diridhoi oleh Ar-Rabb, kata Nabi. Berarti ini bukan ibadah enteng-enteng, bukan remeh, tapi sangat besar. Allah meridhai kepada orang-orang yang bersiwak. Di dalam hadis yang lain Rasul SAW bersabda, idza shalla ahadukum falyalbas saubaihi fa inna Allah ahaqqu man tuziyyana lahu atau man tuziyyina lahu. Apabila salah seorang kalian salat, maka hendaklah memakai pakaian dengan pakaian yang baik, karena Allah lebih berhak man tuziyyina lahu, untuk diperhias, atau Allah berhak untuk kita berhias kepadanya. Nah, kemudian yang kedua para jemaah, satru al-fakhidaini dalam hal masih pakaian, yakni menutup kedua pahanya, ya. Dan paha ini bagi laki-laki dia termasuk aurat para jemaah. Karena laki-laki auratnya itu dari mulai pusar sampai lutut, ya. Yang dimaksud dengan menutup aurat ini juga jangan sampai yakni tembus pandang, walaupun mungkin ketutup tapi tembus pandang, atau yakni dengan pakaian yang ketat gitu. Sama hukumnya, tembus pandang atau ketat. Ya. Kata Imam Asy-Syafi'i, wa in shalla fi qamisin yashuffu anhu lam tajuz salatu. Kata Imam Syafi'i, apabila ada orang salat dengan gamis atau pakaian yang dia tembus pandang, maka tidak cukup, ini tidak sah salatnya, karena auratnya terbuka berarti. Nah, Imam Nawawi juga demikian, ulama besar dari kalangan mazhab Syafi'iyah, mengatakan yajibu satru bima yahulu bainan nadhir wa launil bisyarah fala yakfi thawbun raqiq. Ya, wajib menutup dari aurat yang bisa terpandang, ya, baik warna kulitnya ataupun, ya, maka tidak cukup dengan berpakaian yang raqiq. Nah, ini raqiq mana? Yang tembus pandang. Taib. Maka di antara kesalahan sebagian anak-anak kita juga dibiarkan sholat dalam keadaan seperti itu. Tidak boleh jemaah. Ajarkan anak kita sholat itu dengan tetap menutup aurat dengan benar. Maka kata para ulama, minal akhta anna ba'd as-sibyan yusalluna fi sarawir al-qasirah. Di antara kesalahan adalah sebagian anak-anak kita itu sholat dengan celana pendek. Wala yunkiru alaihim aba'uhum, dan orang tuanya membiarkan saja, tidak mengingkarinya. Tidak boleh. Ajarkan anak itu sholat juga lengkap, bahkan ajarkan kalau sebelum sholat wudu terlebih dahulu, biasakan. Itu. Nabi mengatakan muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anak kalian salat saat usia mereka 7 tahun. Nah, memerintah salat bukan sekedar salat jemaah. Perintahkan salat apabila salat wudu terlebih dahulu, dan perintahkan salat dengan menutup aurat. Ini yashmal
mencakup ya syarat-syarat sholat gitu. Di antara kita meremehkan ini. Gak apa-apa anak kecil ini kok belum kewajiban sholat pakai celana pendek, sholat tanpa wudhu. Gak boleh. Karena maksud Nabi perintahkan anak kalian sholat, yakni yashmal, mencakup seluruh syarat-syarat sholat. Di antaranya adalah menutup aurat para jemaah. Nah ini mohon diperhatikan. Yang ketiga, satru al-atiq, menutup pundak. Jadi kalau sholat seorang muslim laki-laki, boleh-boleh saja barangkali cuman pakai sarung karena mungkin tidak ada baju di atasnya, tapi tetap kalau pundak ditutup, walaupun dengan handuk kecil atau apapun dia yang bisa menutup pundak. Walaupun perut kelihatan tidak masalah. Sholat pakai sarung saja seorang muslim sah jemaah. Asal di antara adab adalah yakni dengan menutup pundak. La yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atiqaihi syai'. Tidak boleh salah seorang kalian salat dari satu kain, satu lembar kain, satu kain sarung barangkali yang tidak ada di pundaknya sesuatu yang menutupnya. Jadi di antara yang kesalahan adalah dia salat tidak ada penutupnya dari bagian pundaknya. Ini di antara adab. Wa minal adab fi zinah satru ra'si. Di antara adab dalam masalah pakaian juga adalah dengan memakai tutup kepala para jemaah. Ya. Pakai tutup kepala karena menutup kepala di antara bentuk berhias yang sangat sempurna. Sempurna dan ini sudah menjadi adat setiap muslim seluruh dunia. Ini bukan hanya adat orang Arab atau adat lah, menutup kepala ini bagian daripada adab muslim seluruh dunia. Oleh karenanya kata Syekh Albani rahimahullah taala, waladhi arahu anna shalah hasiru ra'si makruhah. Yang saya berpendapat dengannya bahwa solat tanpa menutup kepala ini merupakan makruh, hal yang makruh, dibenci. Ya, dibenci. Solatnya sah tapi dibenci. Ini bukan berarti solatnya batal atau tidak sah. Solatnya sah tapi dia dibenci dan tidak baik seorang muslim solat tanpa memakai tutup kepala. Nah, dasarnya umum tadi. Fa innallaha ahaqqu an yutazayyana lah. Karena Allah lebih berhak untuk kita berhias dengannya atau kepadanya. Demikian di antara adab para jemaah sekalian, la yughatti fahu fi shalah. Tidak boleh menutup mulutnya di dalam salat. Ini adab yang wajib. Nabi melarang, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yughattiyar rajulu fahu fi shalah. Nabi melarang seseorang salat menutup mulutnya. Menutup mulut. Seperti pakai masker atau menutup mulut dengan tangan seperti ini juga tidak boleh dalam salat. Ya. Maka fala tazuzu taqtiyatul fam fi shalah illa lihajah. Maka tidak boleh seorang muslim menutup mulutnya di dalam salat kecuali ada hajat. Apa ada hajat? Mislu an yatasa'ab. Contohnya menguap. Menguap, tutup mulutnya walaupun sedang salat. Ya. Contoh yang lain ketika ada sakit, misalnya demam, flu, batuk atau yang semisal, tutup mulutnya pakai masker. Atau ada wabah seperti sekarang Covid misalnya, tutup mulut boleh. Fa inna sunnah, dan sunnah bagi yang menguap para jemaah untuk menutup mulutnya. Demikian di dalam hadis. Jadi ini pengecualian. Idza tasa'aba ahadukum, apabila salah seorang kalian menguap kata Nabi, maka falyumsik biyadihi ala fihi, maka tahan, ya, tahanlah dengan tangannya di mulutnya. Jadi maksudnya kalau menguap tutup. Fa inna syaitana yadkhul, karena setan masuk. Setan ini bisa bermakna dhahir, yakni makna hakiki, yakni betul-betul setan, jin, atau makna yang kedua yakni penyakit maksudnya. Kalau sedang menguap, kalau tidak ditutup, penyakit dan yang semisal masuk. Baik. Kemudian ini berkaitan pakaian. Sekarang berkaitan dengan penampilan, yaitu al-ihtimam bitibir raihah,
Jadi muslim kalau sholat ke masjid itu berusaha untuk memperhatikan masalah keharuman aroma tubuhnya. Jadi memakai minyak wangi itu, memakai parfum minyak wangi ketika ke masjid ini bukan masalah kebaikan biasa, tapi bagian dari ibadah. Ini berpahala. Maka hukum membeli minyak wangi itu yang hukumnya asal menjadi ibadah apabila digunakan niatnya kita untuk berhias dalam sholat. Nah, fala budda ay yakuna al musalli thayyibur raihah. Maka sepantasnya bagi orang yang sholat untuk harum aromanya, ba'idan an kulli ma lahu raihah karihah, harus menjauhi ya aroma-aroma yang buruk baik di badan ya, misalnya au min asbabi kharijiyah, atau sebab-sebab di luar dari badannya sendiri. Seperti apa? Katsum wal basal, seperti makan makanan yang bau seperti bawang dan yang semisal. Wa kullu ma kanat raiha kariha yata'adzab minhu an-nas wal malaikah, dan setiap yang yang bau-bau yang dia akan mengganggu manusia dan mengganggu malaikat sekaligus. Nah, kata Nabi, man akala al-basal wa thuma wal qurratha fala yaqrabanna masjidana. Siapa yang makan bawang ini atau yang makan bawang putih, bawang merah, intinya yang bau, wal kuras. Kuras itu sejenis sayuran yang ya bau. Ya, bisa dikiaskan dengan yang lain para jemaah dalam hal ini. Petai, jengkol misalnya, duren. Ini dikiaskan dengan yang disebutkan dalam hadis. Hadis ini bukan membatasi hanya bawang. Bahkan apapun yang aroma tidak sedap dari jasadnya seperti kaos kaki, ketiaknya misalnya, atau apapun saja, jangan dekat-dekat masjid kami, kata Nabi. Maka orang yang memang berbau seperti itu memang diberi udzur nggak boleh ke masjid. Tapi bukan berarti enak ya ndak ke masjid, wis aku tak bawa, bukan, itu hukuman. Mau ibadah jadi nggak boleh gitu. Maka makan bawang boleh, tapi hilangkan baunya. Ya. Dan menghilangkan bau bawang bukan dengan sikat gigi saja, karena itu bau itu dari dalam lambung. Jadi bagaimana caranya untuk menghilangkan? Kenapa jangan dekat-dekat masjid kami, kata Nabi, fa innal malaika tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Karena malaikat terganggu apabila Bani Adam di dalam masjid ini terganggu. Nah, ini yang berkaitan hukum syariat dari hal-hal yang mubah para jemaah. Ya, artinya bawang itu kan halal, bawang duren itu halal. Bagaimana kalau yakun hukmu syurbid dukhan idza hadara syaribuhu masjidal muslimin. Bagaimana dengan menghisap rokok, bau dari pengaruh rokok apabila dia orang yang merokok masuk masjid, mengganggu dengan baunya dan semisal. Jadi lebih parah lagi itu jemaah. Bau dengan sesuatu yang halal saja nggak boleh, apalagi bau dengan sesuatu yang haram. Ya, itu rokok. Nah, karena memang orang yang mengganggu kaum muslimin baik dengan aroma dan yang semisal itu bentuk gangguan para jemaah. Maka kata Nabi, siapa yang man adal muslimin, siapa yang mengganggu kaum muslimin fi turuqihim, baik di jalan-jalan mereka dimanapun berada, maka wajabat alaihi la'natuhum, maka berhak dia mendapatkan laknat mereka. Ya, mendapatkan laknat mereka, ini laknat kaum muslimin. Maka hati-hati dari bau yang tidak sedap yang mengganggu saudara kita. Kemudian di antaranya adalah siwak para jemaah. Wa huwa min mukammilati taharah. Siwak itu penyempurna dalam kita bersuci, membersihkan mulut, dan sangat dianjurkan oleh Nabi. Kata Nabi, laula an asyqa ala ummati, seandainya tidak memberatkan umatku, akan diwajibkan itu siwak itu, seandainya tidak memberatkan. Namun karena khawatir memberatkan, tidak diwajibkan tapi ditekankan untuk bersiwak. La amartuhum, niscaya aku perintahkan kalau tidak memberatkan, bisiwaki inda kulli salah dalam riwayat, inda kulli wudu dalam riwayat yang lain. Setiap kali salat, setiap kali wudu. Kalau kata dokter gigi khususnya, bersiwak itu, menyikat gigi itu minimal 3 kali katanya. Kalau dalam Islam tidak, Bu dokter, salah.
dalam Islam bersiwak minimal 5 kali. Setiap salat, setiap wudu, berarti minimal 5 kali. Bisa lebih kalau belum baca Quran, karena adab siwak itu baca Quran, bersiwak. Ketiga, setiap kali bangun tidur malam bersiwak. Nah, ini penting poin ya tentang bersiwak, dan banyak keutamaan siwak ya, disebutkan oleh para ulama. Kemudian para jemaah, di antara adab berangkat ke masjid sekarang adalah al-mubadarah bil hudur ilal masjid. Yani berangkat ke masjid itu dianjurkan al-mubadarah. Mubadarah itu yakni tidak berlambat-lambat. Ketika azan berangkat atau sebelum azan itu sudah di masjid. Itu mubadarah maknanya. Bahkan kalau dalam sholat Jumat itu ada janji khusus. Kata Nabi, "Man raha fi sa'atil ula fa ka'annama qaraba badana." Siapa yang berangkat di jam pertama sholat Jumat, maka dia seperti berkurban apa jemaah? Unta. Wa fi sa'ati tsaniyah, yang berangkat di jam kedua, fa ka'annama qarraba baqarah. Yang jam kedua seperti berkurban sapi. Wa fi sa'ati tsalitsah, di jam yang ketiga, fa ka'annaha qarraba kabshan aqran, seperti kambing besar yang bertanduk, kambing besar. Yang berangkat di jam yang keempat, fi sa'ati rabi'ah fa ka'annama qarraba dajajatan, seperti berkurban ayam. Yang kelima jemaah, fi sa'atil khamisah fa ka'annama qarraba baydatan, seperti kurban telur. Kalau imam sudah keluar naik mimbar, yani masuk naik mimbar, selesai. Malaikat tutup absennya, malaikat mendengarkan khutbah. Nah, berapa yang dimaksud dengan jam pertama, kedua sampai kelima? Dari mulai terbit matahari atau tulu atau syuruk sampai imam naik mimbar itu dibagi 5. Ini kalau syuruknya jam 6 misalnya, maka jam pertama jam berapa berangkat Jumat? Jam 7. Ada enggak jemaah yang sudah mendapatkan kurban seperti kurban unta? Saya yakin belum jemaah sini. Yang jam kedua berarti jam berapa? Jemaah? Jam 8 juga belum ada kayaknya. Jam ketiga, jam 9 masih belum. Ada orang berangkat cuma jam 9 itu masih lupa nandi sampean. Kok nandi yo nang masjid? Kok nandi? Kadang-kadang takmir kuncinya masih ditutup masjidnya nih. Yang jam keempat jam 10, yang jam kelima jam paling pol-pol telur endok. Pol itu bisa jemaah. Jarang yang kita hatta dapat kurban ayam, jarang. Jadi ada tabkir. Dalam hadisnya pun, man ghassala fi yaumil jumu'ati wagtasala wa bakara wabtakara. Ini janjinya. Dan ini syaratnya. Siapa yang berangkat Jumat, mandi di hari Jumat dengan mandi yang sempurna seperti mandi junub. Jadi bukan sunnah katanya jima dengan istri itu di hari Jumat, karena dalam hadis dianggap siapa yang menjunubkan istrinya. Keliru. Bukan menjunubkan istrinya, siapa yang mandi di hari Jumat seperti mandi junub, yakni mandi sempurna. Karena memang mandi wajib dalam Islam atau mandi ibadah dalam Islam memang mandinya seperti mandi junub caranya. Itu maksud hadis, bukan berarti jima dengan istri hari Jumat sunnah, enggak ada sunnah. Ya, jima itu kapan saja, mau Jumat, mau Sabtu terserah. Tidak ada anjuran harus Jumat, malam Jumat, apalagi kalau malam Jumat anaknya soleh nanti kalau punya anak. Kalau siang nanti anaknya putih, kalau malam gelap. Tidak ada. Jima seperti itu tidak ada jemaah aturan-aturan. Ya, ada kitab beredar kalau di pondok-pondok tradisional diajarkan Fathul Izar namanya, membuka sarung, membuka celana. Itu judul kitabnya. Diajarkan cara jima, kemudian bagaimana bentuk-bentuk kemaluan perempuan, lihat bibirnya. Kalau bibirnya merah, ininya basah. Itu diajarkan di kitab itu. Terus kalau jima siang akan terang, kalau jimanya malam gelap, nggak ada. Itu nggak benar. Ya. Jadi yang berkaitan dengan jima hari apapun tidak masalah. Nggak ada anjuran hari ini hari tertentu. Lalu wabakara wabtakara, dan berbagi-bagi berangkatnya. Wayamshi walam yarkab, dia berangkat jalan kaki tidak naik kendaraan. Lalu wadana minal imam, dekat dengan imam.
lalu dia mendengarkan khutbah, maka kata Nabi, kana lahu bi kulli khutbah ajru sanam min siyamiha wa qiyamiha. Maka setiap satu langkahnya diberi pahala 1 tahun puasa dan tahajud. Setiap satu langkah puasa, tahajud. Jadi kalau 100 langkah, apa jemaah? Kalau 100 langkah, ya 100 tahun pahala tahajud, pahala puasa. Syaratnya tadi itu. Mandi sempurna, mandi seperti junub, kemudian berangkat berpagi-pagi. Bukan berangkat imam pas naik mimbar. Imam naik mimbar dia baru masuk masjid. Malaikat sudah tidak absen, jemaah. Itu sudah ada absennya itu. Kan malaikat absen siapa yang kelompok jam pertama, siapa yang kelompok jam kedua, terus ada saat-saatnya. Dan jarang di antara kita yang mempraktekkan, mungkin belum ada yang mempraktekkan jam 7 berangkat, jam 8 ya. Oleh karenanya masjid itu kalau Jumat pada Jumat dari mulai subuh full buka, jangan dikunci, buka hari Jumat biar kaum muslimin berlomba untuk berbagi-bagi. Di antara mungkin antum perlu catat, di antara orang yang bersegera berangkat ke masjid baik hari Jumat ataupun yang biasa di hari-hari yang lain memiliki fadilah-fadilah yang luar biasa. Yang pertama, para jemaah, orang yang berangkat ke masjid bersegera berarti orang yang terpaut hatinya ke masjid, dan itu akan mendapatkan naungan di hari kiamat pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Rabbul Alamin. Kata Nabi, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan di antara naungan Allah, yang tidak ada naungan di saat itu kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, dan orang yang hatinya terpaut ke masjid ya. Orang yang berangkat ke masjid itu bersegera, yani tidak lambat-lambat itu apa cara-cara nih, malas-malasan, maka dia orang yang termasuk dalam hadis ini. Sergap jemaah, adzan ke masjid, setiap adzan segera ke masjid ya. Bukan malah sengaja pas sudah menjelang salam imamnya baru masuk masjid, masbuk, kerjaan tiap hari masbuk gara-gara Facebook, masbuk terus tiap hari kerjanya. Ini enggak termasuk dalam hadis ini. Nah, yang kedua para jemaah, bahwa orang yang bersegera ke masjid berarti nanti dia termasuk orang yang menunggu sholat ya, orang yang menunggu sholat. Orang yang nunggu sholat berarti karena dia duduk di masjid kan ya, kan menunggu qomat di masjid, menunggu sholat itu didoakan oleh malaikat selama dia menunggu sholat tersebut di masjid. Maka kata Nabi, inna ahadakum, bahwasanya salah seorang kalian fi sholatin, dianggap sholat oleh Allah, yakni dicatat pahala sholat oleh Allah, madamati sholat tahbisuhu, selama sholat itu menahannya, yakni selama dia menunggu sholat. Bukan itu saja, wal malaikatu taqul, malaikat mengatakan, mendoakan, Allahumma gfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Maka orang yang ke masjid itu sudah pasti mendapatkan pembebasan dosa, pasti itu. Malaikat selalu mendoakan, ampuni, rahmati, dan mendapat rahmat. Manusia tidak mungkin masuk surga kalau nggak ada rahmat Allah. Didoakan malaikat, Allahumma gfir lahu warhamhu. Namun syaratnya ma lam yakum min salatihi au yuhdits. Jadi selama didoakan itu selama dianya tidak batal jemaah. Maka ada anjuran menahan, yakni menjaga wudu itu ada anjuran. Jadi kalau di masjid usahakan jaga wudu, kecuali yang berpenyakitan tentu, keluar angin terus atau buang air terus misalnya. Nah, inilah diantara keutamaan. Kemudian orang yang berangkat mubadarah berarti tahsilus shafil awal, dia akan mendapatkan shaf yang pertama tentunya, barisan pertama. Beda dengan orang yang datang-datang terlambat kan gitu. Cuma masalahnya diantara kita juga datang paling awal, tapi kalau shaf milih paling akhir, dan ini aneh ya. Padahal keutamaan shaf awal jelas sekali, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala shafil awal. Allah malaikatnya bersolat kepada shaf yang pertama. Nah, kemudian orang yang berangkat pagi-pagi atau berangkat bersegera,
ke masjid, dia akan mendapatkan waktu mustajab, yaitu doa mustajab antara adzan dan iqamah. Ya, kata Nabi, la turaddu du'a, doa itu tidak ditolak, yakni mustajab bainal adzani wal iqamah, antara adzan dan iqamah. Maka saya anjurkan kepada seluruh takmir, kalau antara adzan dan iqamah itu masjid jangan berisik, jangan malah puji-pujian, diisi macam-macam, diisi. Jangan, harus sunyi senyap antara adzan dan iqamah. Beri kaum muslim untuk solat, antara solat adzan dan iqamah ada solatnya. Baina kulli adzanin rakaatan, antara adzan qomat itu ada solat sunnah 2 rakaat. Solat setelah itu juga doa mustajab. Kemudian orang yang bersegera ke masjid berjamaah akan mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Itu ada anjuran itu. Jadi ada orang sholat itu, ada yang mendapatkan takbiratul ihramnya imam, ada yang tidak. Bagaimana orang mendapatkan takbiratul ihramnya imam? Saat imam takbiratul ihram, kita sudah ada di shaf. Saat imam Allahu Akbar, kita sudah ada itu di shaf. Berarti mendapatkan takbirnya imam. Nah, kalau sampai kita 40 hari mendapatkan takbiratul ihramnya imam, dijamin ada 2 pembebasan dari Allah. 1 pembebasan dari api neraka, yang kedua pembebasan dari kemunafikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalat lillahi arba'ina yauman." Siapa yang salat karena Allah selama 40 hari fi jamaah, salatnya berjamaah, terus-terusan jemaah ya, 40 hari. Namun disyaratkan yudrikut takbiratul ula, mendapati takbiratul ula, takbiratul ihram maknanya imam, maka kutiba lahu bara'atan, dicatat bagi 2 pembebasan, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq, dibebaskan dari api neraka, dibebaskan dari kemunafikan. Taib. Kemudian di antara adab adalah ad-du'a indal khuruj ila shalah, berdoa jamaah ketika kita melangkahkan kaki berangkat ke masjid. Ada doa khusus, ya, yaitu doanya Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi lisani nuran waj'al fi basari nuran waj'al fi min khalfi, yani Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa min amami nuran wa min khalfi nuran. Jadi depan, belakang gitu ya. Waj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran. Allahumma a'tini nuran. Itu tinggal antum, ada doa di aplikasi jemaah. Nanti ada di situ antum klik doa keluar atau doa ke masjid. Ya, ada klik di situ. Nama aplikasinya apa doanya. Nama aplikasinya apa doanya. Dan itu sudah ada terjemahannya dan sudah ada hadis-hadis yang sahih tidak juga disebutkan. Ya. Baik, ada di Play Store, antum tinggal download aplikasinya. Baik, di antara adab keluar ke masjid, menuju masjid adalah, perhatikan berjemaah, al-masyu bis sakinah. Nah, ini dia. Jalan kaki dengan tenang. Jangan kayak orang lari-lari kalau ke masjid. Bahkan walaupun sudah dikumandangkan iqamah, tetap jalannya harus tenang. Jangan ngejar-ngejar, ya. Jangan ada seperti sahabat Abu Bakrah jemaah. Sahabat Abu Bakrah itu dicela oleh Nabi, dilarang, jangan diulang. yakni supaya dapat rukunya imam, dia langsung di pintu masjid langsung takbiratul ihram, langsung ruku, dan dia jalan sambil ruku menuju shaf supaya dapat rukunya imam, karena memang mendapat 1 rakaat. Lalu kata Nabi, zadakallahu hirsan fala ta'ud, semoga Allah memberi pahala semangatmu untuk dapat rukunya imam, tapi ruku sambil jalan jangan diulang, kata Nabi. Ya, jadi santai saja sudah jemaah. Kata Nabi, idza nudiya bis shalah, apabila dikumandangkan iqamah, gitu ya, maka fa'tuha wa antum tamshuna wa alaikum bisakinah, maka datangi dan kalian berjalan dengan tenang, kata Rasul. Tenang. Fama adraktum fasallu, apa yang kalian dapatkan dari imam ya salat bersama imam, wa ma fatakum faatimmu, yang terluputnya ya tinggal sempurnakan. Jadi yang tenang berangkat dan jalan kaki berjamaah. Perhatikan di antara adab ya, adzahabu ilal masjid masyian, jalan kaki di antara adab.
Makanya disebutkan dalam banyak hadis itu bahwa keutamaan di antara keutamaan yang dapat menggugurkan dosa, mengangkat derajat adalah wa kasratul khuta. Wa kasratul khuta yakni memperbanyak langkah. Langkah aja yang dihitung. Makanya Jabir mengatakan bahwa kanat diyaruna na'iyatan. Rumah-rumah kami itu na'iyatan anil masjid, jauh dari masjid. Lalu fa'aradna an nabi'a buyutana. Maka kami karena jauh dari masjid, kami rencana menjual rumah-rumah kami, kata Jabir. Dan fanaqtariba minal masjid, supaya kami dekat ke masjid. Lalu fanahana Rasulullah, Rasul melarang. Jangan, justru bagus rumah jauh dari masjid. Makanya sekarang antum kalau mencari hunian tempat tinggal tidak harus dekat di masjid, jauh tidak apa-apa. Ya, Nabi melarang sahabat-sahabat yang ingin jual rumahnya supaya nanti membeli rumah dekat dengan masjid. Sebabnya apa kata Nabi? Innalakum bikulli khatwatin darajah. Karena kalian setiap langkahnya itu dicatat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia yang paling besar pahala salatnya, yang paling apa jemaah? Yang paling jauh langkahnya ke masjid. A'dhamun nasi ajran fi shalah ab'aduhum fa'ab'aduhum masya atau mamsya. Manusia yang paling besar pahalanya dalam salat adalah yang paling jauh langkahnya. Ya, yang paling jauh langkahnya. Makanya berjalan bukan naik kendaraan. Ini kan diantara kita kadang jalan ya dekat 50 meter naik motor. Jangan jalan kaki. Kira-kira berapa sanggup jalan 100 meter jalan kaki masih? 100 meter jemaah. Atau setengah kilo ya insya Allah tidak masalah. Ya, setengah kilo masih jalan. Nah, dan juga selain sehat berpahala. Bayangkan selangkah diangkat derajat, selangkah digugurkan dosa, selangkah dicatat pahala oleh Allah. Itu semakin banyak langkah maka semakin baik. Ada seorang sahabat para jemaah diceritakan sahabat ini, kata Ubay bin Ka'ab jemaah ya, kana rajulun la a'lam rajulan ab'ada minal masjid minhu. Ya. Saya mengetahui ada seseorang di zaman Nabi, maksudnya ada seorang sahabat, enggak ada yang paling jauh rumahnya kecuali dia. Dia yang paling jauh rumahnya. Namun dia tidak pernah luput salat berjamaah. Maka orang-orang pada menyarankan, "Law ishtaraita himaran tarkabuhu fi dhulma'i wa fi ramda." Seandainya kamu memberi keledai, yakni kendaraan, keledai yang bisa yakni menjagamu dari panasnya cuaca panas, yakni panasnya telapak kakimu karena ramda, karena apa namanya? Padang pasir yang panas, atau karena kegelapan malam. Seandainya memberi kendaraan tentu baik bagimu. Maka dia apa jawabannya? Ma yasuruni anna manzili ila janbil masjid. Aku tidak suka katanya. Justru aku lebih baik seperti ini karena aku berharap bahwa dengan langkahku Allah mencatat pahala, Allah mencatat mengangkat derajat. Maka kata Nabi apa? Qad jama Allahu laka dzalika kullah. Sungguh kata Nabi, Allah telah mengumpulkan semua pahala untuk dengan langkah-langkah. Oleh karenanya berjamaah, di antara adab yang sering kita lalaikan adalah ke masjid dengan berjalan kaki. Banyak kaum muslimin, bagi yang tidak mampu mungkin para jamaah, namun bagi yang mampu jalan kaki saja. Dan orang yang naik kendaraan ke masjid itu juga ketika ada berpapasan dengan orang atau yang sedang jalan ke masjid itu jangan diajak-ajak, jangan. Ayo melok, ayo melok. Jangan. Kadang-kadang maksa lagi. Enggak, aku jalan. Ayo Ustaz, ayo. Akhirnya orang ini enggak enak. Sudah jemaah, jangan ajak-ajak. Ucapkan Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ana duluan ya, fadhol. Khalas. Jangan ajak-ajak. Nanti enggak enak katanya. Naik juga, hilang pahalanya. Baik. Kemudian Nabi juga mengatakan basyiril masya'in, berilah kabar gembira bagi orang yang jalan kaki fi dhulami ilal masajid bin nurin tam yaumil qiyamah,
yang jalan kaki di kegelapan malam dengan cahaya sempurna kelak pada hari kiamat. Syaratnya jalan kaki tadi. Beri kabar gembira kepada yang jalan kaki. Dalam hadis disebutkan al-masyair, masyair yang jalan kaki. Taib. Di antara adab para jemaah adalah la yushabbiku baina asabi'ihi. Tidak boleh berangkat ke masjid atau di dalam masjid sebelum sholat untuk menyilang jari-jari seperti ini. Idza tawadu ahadukum, apabila salah seorang kalian berwudu, fa ahsana wudu'ahu, memperbagus wudunya, summa kharaja amidan ilal masjid, lalu berangkat menuju masjid, kata Nabi, fala, enggak boleh, fala yushabbikanna, tidak boleh menyilangkan yadaihi, jari-jarinya. Kenapa? Fa innahu fi shalah, karena dia dianggap sedang sholat. Jadi begini, adapun setelah sholat para jamaah dibolehkan. Selepas sholat, selesai sholat boleh, pulang ke rumah selesai sholat boleh. Apa hikmahnya? Itu perbuatan sia-sia. Jadi kalau kita berangkat ke masjid ternyata kita ini sedang sholat, sehingga jangan melakukan amalan-amalan yang sia-sia. Apalagi berangkat ke masjid tuku rokok sih, nah rokok sih nang warung, toko gudang garam, ke jarum super. Jangan, ini kita nih berangkat dari rumah tuh jangan kemana-mana jemaah, jangan mumpar mampir dulu. Perhatikan dalam hadisnya disebutkan summa kharaja amidan. Amidan itu nggak ada lagi kemana-mana. Amidan itu fokus langsung ke satu arah masjid, dan itu sedang sholat. Makanya jangan lakukan, apalagi lakukan maksiat, tuku rokok sih, langsung seret dianggap. Dan maka jangan berbuat seperti ini. Nyilang jari jemaah tidak boleh. Adapun setelah sholat dibolehkan karena ada dalil-dalil para jemaah ya. Maka kata ulama, wahadat tashbiku al-manhiyu anhu qabla shalah. Maka tasbik yang terlarang itu sebelum sholat. Amma ba'da shalah fa yajuz. Adapun setelah sholat boleh. Itu dalam kisah yang menunjukkan bolehnya jemaah ya. Kisah Nabi sholat duhur atau sholat asar pernah cuma 2 rakaat. Sholat duhur atau sholat asar, rawinya lupa. Ya, rawinya lupa. Ini apakah sholat duhur atau sholat asar? Yang jelas sholat al-asyi. Sholat asyi itu sholat sore, yakni sholat antara tergelincir matahari sampai sebelum tenggelamnya. Jadi imma duhur, imma asar. Lupa rawinya. Yang jelas ya mas, sholat duhur atau asar 2 rakaat. Selesai Nabi sholat salam 2 rakaat ya, salam, kemudian beliau seperti orang marah atau orang bingung, duduk di kayu yang melintang di masjid, lalu beliau melakukan ini, menyilangkan jari dan meletakkan di pipi yang kirinya. Beliau begini, Rasul SAW, seolah ada sesuatu yang sesuatu yang beliau pikirkan. Nah, di situ sholat kan cuma 2 rakaat. Di situ ada Abu Bakar, ada Umar, tapi nggak berani tanya. Karena apa? Karena saat itu kan wahyu lagi turun, bisa jadi sholatnya memang sudah didiskon, sudah dikurangi, bisa jadi. Ini aturan atau ini hukum baru, maka nggak ada yang berani tanya. Tapi para sahabat yakin Rasul ini sholat 2 rakaat, bingung. Akhirnya ada seorang bernama yang cacat tangannya, panjang tangannya. Sahabat ini dikenal dengan sebab tangannya cacat, si Dzul Yadain, si pemilik tangan atau tangan panjang dan semisal. Berani dia tanya, ya Rasulullah, apa sartas sholah am nasaita? Ya Rasul, engkau mengqasar sholat atau engkau memang lupa? Kata Nabi, ma qasartu sholah wala nasaitu. Aku enggak lupa, aku juga enggak mengqasar, kata Nabi. Subhanallah, padahal sholat 2 rakaat. Akhirnya Nabi mungkin berpikir, akhirnya tanya kepada sahabat, akama qala Dzul Yadain, apa betul yang dikatakan si Dzul Yadain? Kata para sahabat, na'am. Nah, ini juga pelajaran bagi kita jemaah ya. Rasul kemudian langsung sholat, menambah 2 rakaat, kemudian salam, dan Nabi sujud sahwi setelah salam. Setelah salam. Dan kaidah sujud sahwi jemaah, kalau kekurangan-kekurangan itu sebelum salam, kalau kelebihan-kelebihan dalam sholat itu setelah salam sujud sahwinya. Kalau ragu ya, maka itu bisa sebelum, bisa setelah salam. Pertanyaannya sekarang, Nabi SAW sujud sahwinya kapan? Setelah salam. Berarti ada apa di sini?
Loh, kalau setelah salam berarti ada kelebihan. Lebih apa Nabi sholatnya? Taib. Kalau rakaatnya kurang enggak kurang lah, kan sudah ditambah 2 menjadi 4, sudah selesai. Apa kelebihan Nabi? Salam. Betul. Salamnya kelebihan, kan tadi waktu 2 rakaat salam. Terus nanti tambah 2 rakaat salam lagi, berarti salamnya berapa kali? Ya 2 kali atau 4 kali begitu ya, atau 2 kali. Nah, maka Nabi SAW setelah salam. Baik, yang jadi pelajaran dari hadis ini berjamaah. Ini hadis sahih Bukhari Muslim. Yang pertama, kalau imam itu ada yang negur satu orang, misalnya, maka imam harus memastikan kepada jamaah yang lain. Karena bisa jadi yang negur satu orang ini, misalnya setelah sholat, Pak Imam, tadi sujudnya sedangkan kurang 1. Imam jangan langsung percaya, tapi tanya yang lain, betul tak? Maka yang lain kalau mengatakan iya, sebagaimana Rasulullah SAW. Terus yang kedua jemaah, ketika orang sholatnya kurang, lalu ada dialog seperti itu, maka dialog itu tidak membatalkan sholatnya. Dengan syarat dialognya berkaitan dengan sholat. Yang kedua, dialognya sedikit. Kalau dialognya panjang lebar atau berkaitan di luar sholat, maka batal sholatnya. Berarti tidak boleh apa? Tidak boleh nambah 2, tapi harus diulang dari awal. Jelas ya? Misalnya imamnya ngobrol dengan makmum bukan masalah sholat, masalah sarapan. Saiki menune apa lah? Saiki rawon. Oh rawon dong. Oh iya Pak Imam, jenengan tadi sholatnya kurang. Iya tak? Iya, ya wis. Gak boleh karena sudah ngomong rawon. Sudah ngomong listrik mati atau mampet WC masjid, gak boleh sudah. Jadi berkaitan sholat dan juga tidak banyak. Nabi kan gak banyak dialog, hanya kama qala dzuliyadain, na'am ya Rasul. Selesai Nabi langsung sholat, gak banyak ngomong lagi. Taib. Jadi kesimpulannya at-tashbik itu menyilang jari boleh kalau ba'da shalah. Nah, kemudian para jamaah sekalian, di antara adab masuk masjid taqdimul yumna 'inda dukhul. Mendahulukan kaki yang kanan saat masuk masjid. Kata Anas bin Malik, minas sunnati idza dakhaltal masjid an tabda bi rijlikal yumna. Di antara sunnah petunjuk Nabi Muhammad maknanya, apabila masuk masjid mulai dengan kakimu yang kanan. Ya, wa idza kharajta an tabda, kalau keluar maka mulai bi rijlikal yusra dengan kaki yang kiri. Pintu masjid sini maksudnya, pintu masjid. Mana pintunya masjid demikian. Nah, kemudian doa ketika masuk masjid. Ada doa yang diajarkan Nabi, perhatikan ini doa sangat indah sekali jemaah. Coba bagaimana Nabi mengajarkan doanya? Idza dakhala ahadukumul masjid, apabila salah seorang kalian masuk masjid maka falyaqul, bacalah Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Jadi kalau masuk masjid minta rahmat sama Allah. Terus kalau keluar bagaimana? Allahumma inni as'aluka min fadlika. Kalau keluar masjid minta duit, minta harta, minta dagangan lancar. Itu karunia itu. Jadi kalau ke masjid masuk minta rahmat, minta surga, tapi kalau keluar masjid minta dimudahkan rezeki. Itu luar iman. Min fadlika terus, min fadlika, al-fadl di sini maknanya rezeki. Rezeki, kesehatan, lancar urusan, lancar. Yani minta dunia kepada Allah. Disinilah indahnya doa ini, dan ini hanya bisa didapatkan bagi mereka yang masuk masjid. Enggak boleh ini dibaca kalau masuk rumah. Masuk rumah Allahumma tahli abwaaba rahmatika. Keluar rumah Allahumma as'aluka min fadlika. Ini masjid jemaah. Ya. Ada lagi tambahan dengan membaca, misalnya dengan baca sholawat itu tidak masalah. Ya, ada lafaz dengan baca sholawat. Taib. Di antara adab at-taqaddum ila shaffil awal. Ketika masuk masjid, hendaklah muslim untuk memilih shaf yang pertama. Ini di antara adab ya. Sebab kata Nabi, taqaddamu wa atammu bi. Majulah kalian, ikuti aku, kata Nabi. Karena apa? La yazalu qaumun yata'akhiruna hatta yuakhiruhumullah.
Karena kaum kalau selalu dia inginnya di belakang, terlambat, terakhir, selalu di belakang, terlambat, terakhir, di hari kiamat pun Allah akan akhirkan masuk surganya. Jadi kalau hamba selalu sengaja ya, maunya di belakang saja, di terakhir saja, terlambat saja, ya, maka di akhirat pun di hari kiamat Allah akhirkan dia. Nah, kemudian ya ucap salam kepada orang yang di dalam masjid. Nah, bahkan para jemaah mengucap salam kepada orang yang sedang sholat itu juga tetap dianjurkan. Ada orang sedang sholat, kita ucapkan salam, assalamualaikum. Dan yang sedang sholat jangan jawab waalaikumsalam, tapi jawabnya dengan isyarat begini, atau nanti setelah sholat baru dia menjawabnya, dibolehkan. Sebab ada sahabat juga demikian, ketika Nabi sedang sholat mengucap salam kepada Nabi SAW dan Nabi jawab setelah selesai. Kata Ibnu Umar, ya, dari Suhaib Ar-Rumi, dia mengatakan, marartu bi Rasulillah wa huwa yusalli. Aku pernah melintasi atau lewat Rasul yang beliau sedang salat. Fasalamtu alaihi, maka beliau pun aku ucapkan salam kepada beliau, maka faradda alayya, maka beliau menjawab salamku isyaratan bi usbu'ihi, berisyarat dengan telunjuknya. Jadi boleh isyarat dengan telunjuk begini, boleh juga dengan tangan semuanya begini. Boleh dengan kepala juga begini, atau dijawab nanti setelah salat, ya, setelah salat nanti. Kata Imam Syaukani, wala ikhtilafa bainahuma fayajuz an yakuna asyara bi usbu'aihi atau bi usbu'ihi maratan wa maratan bi jami'i yadihi. Jadi kalau menjawab salam isyarat boleh dengan telunjuk atau boleh dengan seluruh tangannya. Nah, kemudian salat tahiyatul masjid berjamaah. Baik. Salah seorang sahabat ya, ketika Nabi sedang duduk di masjid, lalu beliau masuk masjid, sahabat ini langsung duduk. Lalu Nabi tanya, apa yang menyebabkan tidak salat 2 rakaat? Kata sahabat ini, ya Rasul, karena engkau sedang duduk, ya kami pun ikut duduk, langsung duduk. Maka kata Nabi, jangan lakukan. Idza dakhala ahadakum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Apabila salah seorang kalian masuk masjid, maka jangan kalian duduk sehingga salat 2 rakaat. Berarti jemaah, yang salat ini bagi yang ke masjid mau duduk. Kalau ke masjid hanya sekedar lewat, atau ke masjid dia hanya mengerjakan pekerjaan di masjid, hanya mungkin nyapu-nyapu masjid atau untuk apa, tidak perlu salat 2 rakaat. Bagi yang mau duduk saja. Kemudian yang kedua, tahiyatul masjid ini salat yang memiliki sebab, sehingga boleh dilakukan pada waktu-waktu terlarang. Waktu terlarang, terbit matahari atau lagi tenggelam, atau setelah subuh atau setelah asar. Jadi setiap kali masuk masjid maka salat 2 rakaat. Kemudian yang ketiga, salat tahiyatul masjid ini gugur ketika seorang muslim misalnya ada salat dikumandangkan iqamah atau ada salat wajib. Sebab kata Nabi, idza uqimati shalah fala salata ilal maktubah. Apabila dikumandangkan iqamah maka tidak ada salat apapun. Enggak boleh kecuali salat wajib tersebut. Maka keliru kalau ada seorang muslim misalnya sudah diqamat lalu dia malah salat dulu tahiyatul masjid, enggak boleh. Terus yang keempat, salat tahiyatul masjid boleh diniatkan, yakni tadakhul fi niyyah, tadakhul fil ibadah, tasyriku fi niyyah. Boleh digabungkan niat dengan qobliyah atau dengan salat wudu. Jadi 3 ibadah digabung jadi 1. Niatkan salat qobliyah. Kalau orang belum qobliyah, misalnya qobliyah subuh, niatkan qobliyah plus niat tahiyatul masjid plus niat salat sunnah wudu. Ini 3 ibadah digabungkan menjadi 1. Taib. Kemudian di antara adab di masjid berjamaah, as-salatu ila sutrah. Hendaknya salat menghadap kepada sutra, dan sutra ini pembatas, penghalang seseorang agar tidak dilewati, baik jin ataupun manusia. Makanya sutra itu berlaku bagi orang yang salat walaupun salat itu di tempat yang sepi, enggak ada orang. Misalnya di rumah sendirian tetap menghadap sutra cuma. Apalagi di masjidnya. Maka salat menuju kepada sutra. Sebab Rasul memerintahkan, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutra. Apabila salah seorang kalian salatlah menghadap sutra, wal yadnu minha, dan mendekatlah kepada sutra.
Jadi jangan sutranya 7 meter jarak jauhnya. Jadi mendekat sutra, jarak kita berdiri di sutra itu adalah 3 hasta jemaah. 3 hasta. Jarak sujud kita, tempat sujud ke sutra, jarak untuk 1 anak kambing lewat. Anak kambing lewat. Nah, berarti 1 jengkal cukup anak kambing lewat, anak kambing cukup. Ya, sekitar kurang lebih 3 hasta. Adapun minimal berdirinya sutra, tegak berdiri sutra adalah 1 dira, 1 hasta seperti ini minimal. Kurang lebih. Maka kalau sitrah cuman aqua yang kecil itu ya ndak cukup, atau apalagi cuman tas yang kecil ndak cukup. Sutrah tinggi, maka boleh menghadap ke tembok. Makanya para sahabat, perhatikan berjemaah. Kata Anas bin Malik, "Ra'aitu kibar ashabi Rasulullah." Aku melihat para sahabat-sahabat senior itu yabtadiruna sawariya indal maghrib hatta yakhrujan nabi. Para sahabat-sahabat senior ini, kata Anas itu anak-anak kecil, sahabat kecil Anas itu. Aku melihat sahabat-sahabat senior kalau maghrib menunggu Nabi datang, itu mereka pada menuju ke tiang-tiang masjid. Ini untuk sholat, jadi sholatnya menuju tiang masjid sebagai sutra. Ya. Jadi sutra itu apapun saja yang bisa menjadi pengalaman, bahkan manusia pun, ya manusia pun. Jadi mungkin teman kita, aku tak sholat sih, kau sutra sebentar. Itu misalnya punggungnya. Ibnu Umar begitu kepada Nafi, sini punggungmu, tak sholat 2 rakaat. Nafi dijadikan sutra oleh Ibnu Umar. Dan sutra para jemaah khilaf 2 hukum. Yang pertama katanya wajib, pendapat ulama. Berarti kalau sholat tidak pakai sutra hukumnya berdosa. Kalau berdosa berarti sholatnya sah tapi berkurang pahala dengan sebab melakukan dosa sholat tidak pakai sutra. Pendapat yang kedua, ini mayoritas ulama, sutra ini sunnah muakkadah, sunnah, dia tidak wajib. Berarti orang kalau sholat tidak pakai sutra itu tidak berdosa, hanya saja rugi. Apa ruginya? Kehilangan pahala. Berarti sholat tidak pakai sutra walaupun nggak wajib misalnya, tetap rugi jam. Maka sholatlah menghadap sutra, ya, menghadap sutra. Dan sutra ini berlaku juga hatta di Masjid Nabawi. Jadi antum kalaupun di Masjid Nabawi, di Mekah Mukarramah, di Masjidil Haram, tetap berusaha sholat menghadap sutra jemaah, walaupun itu di Mekah, ya. Taib. Ibnu Umar itu pernah sholat di Mekah, walayada ahadan yamuru baina yadayhi. Ibnu Umar salat di Mekah itu, di Mekah. Jadi enggak ada pengecualian walaupun hatta di Mekah, di Masjidil Haram. Ibnu Umar tidak membiarkan siapapun lewat di hadapannya, tetap dijaga begini. Itu di Mekah, apalagi di luar Mekah yang memang dianggap, di Mekah itu kan dianggapnya rame berjamaah. Jadi diberi keringanan padahal tetap hukum berlaku. Nah, kemudian sutra itu bisa berbentuk seperti tongkat begitu jemaah. Ya, sutra itu bisa berbentuk yakni tongkat dan yang semisal. Nah, taib yang mengatakan tidak wajib sutra apa dalilnya yang memalingkan dari wajib dari perintah-perintah Nabi, bahwa Nabi pernah sholat di Mina ila ghairi jidarin. Nabi sholat di Mina bersama para sahabat, kata Ibnu Abbas, ila ghairi jidarin, tidak menghadap tembok. Berarti tidak menghadap apa? Tidak menghadap sutra, itu maknanya. Jadi wallahu alam, kalau madhab mayoritas dia hukumnya sunnah. Cuman walaupun sunnah, berarti kita kalau tidak pakai sutra walaupun nggak dosa, tapi kan rugi pahala. Kenapa? Kalau mampu kita pakai sutra. Kecuali kalau memang antum tidak mampu, kesana kan sudah nggak bisa lewat, ya sudahlah sholat tanpa sutra tidak masalah. Tapi kalau mampu, kenapa tidak menghadap ke tembok atau menghadap ke tiang dan yang semisalnya? Tapi saya kira cukup berjamaah ya, insyaallah. Koyo si akeh. Jadi sambung lagi insyaallah terakhir ya. Sebenarnya. Baik. Allah alam. Contoh ada yang tanya? Hah? Baik, contoh dulu. Mengenai tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah waktu kita mau ke masjid antara dengan jalan atau dengan kendaraan. Mungkin yang di tempat saya
masjid itu kalau subuh itu kan waktunya pendek ya. Kadang saya tuh melakukan salat qobliyah itu di rumah dulu. Jadi kalau nanti kita jalan mungkin waktu itu. Baik. Banyak saya. Baik. Ada dua nasihat saya khusus baik kepada takmir ataupun kepada yakni jamaah. Kepada takmir dulu. Jadi harus memberikan jeda antara adzan dan iqamah, dan jeda itu disesuaikan. Jadi tidak harus berpatokan kepada menit yang ditetapkan misalnya di sini ya. Disesuaikan. Kalau masjid ini misalnya penduduknya jauh-jauh, masjidnya ini penduduknya jauh-jauh, maka berarti memberi jedanya harus agak apa? Agak panjang karena penduduknya jauh-jauh. Beda kalau masjid penduduknya dekat-dekat situ, ya sesuaikan dengan kondisi. Ya. Jadi jangan terlalu cepat, disesuaikan dengan jamaah. Bahkan Rasul itu ketika, dan qomat ini sebenarnya tugasnya imam ya jamaah. Artinya yang berhak untuk memerintahkan qomat itu imam. Dan imam melihat apa? Melihat jamaah. Kalau jamaah sudah ngumpul banyak di masjid, barulah dia perintahkan muadzin untuk iqamah. Kalau masih kosong, masih sepi, tunggu dulu. Makanya tidak sama berarti sehari-harinya itu. Itu sebenarnya begitu jeda dalam adzan. Jadi nggak ada aturan baku sekian menit, nggak ada, disesuaikan dengan kondisi. Baik. Itu bagi para takmir. Yang kedua bagi jamaah, para jamaah sekalian, supaya kita mendapatkan fadilah untuk bisa sholat di rumah. Karena memang di antara kesalahan banyak kaum muslimin yang sholat sunnah di masjid, ini kesalahan sebenarnya. Sholat sunnah itu di rumah. Nah, sholat sunnah di rumah qobliyah itu tidak perlu nunggu adzan. Selama sudah masuk waktu, ya, kadang-kadang mungkin ada orang yang adzannya lambat jemaah ya, mungkin lambat. Tidak masalah, yang penting kita punya jadwal waktu sholat. Kalau sudah masuk waktu sholat, tidak nunggu adzan, tapi langsung sholat qobliyah. Karena sholat qobliyah itu diwajibkan, disyariatkannya. Qobliyah disyariatkan ketika sudah masuk waktu sholat. Kalau belum waktu masuk sholat, nggak boleh, nggak sah qobliyah, nggak disebut sholat sunnah qobliyah. Jelasnya jadi boleh, jangan sampai kan ada bahkan sampai nunggu selesai adzannya itu selesai gitu ya, bahkan nunggu sampai selesai adzan masjid di sekitarnya, nggak benar. Ketika masuk waktu sudah sholat saja, nanti berangkat ke masjid dengan tenang, sehingga di masjid juga dapat mungkin waktu tahiyatul masjid, sholat tahiyatul masjid. Kalau tidak maka sholat bersama kaum muslimin. Ya, baik, monggo. Dalam satu sisi kita diperintahkan untuk bagaimana mengajari anak-anak kita tadi mulai 7 tahun diajari sholat, dibawa ke masjid. Di satu sisi ketika dibawa ke masjid ternyata anak ini ramai, lari-lari dan sebagainya. Dalam kondisi mengganggu dan sebagainya, ini hukumnya bagaimana? Nah, baik, barakallahu. Kalau ada kemanfaatan, lalu di situ juga ada kemudaratan. Dalam kaidah ini berlaku umum dalam syariat kita. Kalau ada kemanfaatan tapi di situ ada kemudaratan, maka yang didahulukan apa cuma? Apa yang didahulukan? Cegah kemudaratan. Yani kaidahnya disebutkan bahwa dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Bahwa mencegah kemudaratan itu, apa mudaratnya? Anak-anak ramai, orang dah khusyuk salatnya, keganggu, itu mudarat. Manfaatnya apa? Anak supaya kenal masjid, anak supaya rajin ke masjid, kenal masjid, itu manfaat. Tapi ini mudarat, dahulukan mudarat. Jadi boleh membawa anak ke masjid, boleh, namun diajarkan adab-adab masjid supaya anak ini ihtiram masjid, menghormati masjid, tidak bermain-main di masjid. Kalau tidak maka tidak boleh membawa anak ke masjid. Tidak boleh melarang anak-anak ke masjid jemaah. Anak-anak suka masjid, ya, tapi ajarkan. Tidak boleh melarang anak, ojo, jauh, orang cilik, ojo. Jangan, bahkan silakan anak dibawa di sop, biasakan, tapi adab dijaga. Kan inilah keadilannya. Jadi tidak membebaskan mutlak, tidak melarang mutlak, tapi diperinci. Nah, terus, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dalil yang menjelaskan secara khusus tentang memakai sorban ketika sholat? Nah, barakallahu fiik. Ya, ada hadis tapi palsu jemaah. Orang yang sholat pakai sorban itu lebih baik 70.000 kali sholat daripada tidak pakai sorban. Hadis palsu. Sorban itu bukan bagian dari syariat.
Jadi sorban itu adat kebiasaan bangsa Arab. Maka orang Islam tidak disyariatkan memakai sorban. Oleh karenanya berhias dalam sholat, berhias dalam berpakaian ketika ibadah itu berhias pakaian dikembalikan kepada urufnya masing-masing. Orang Indonesia kalau pakai peci itu sopan, pakai peci. Tidak harus sorban gitu jemaah. Jadi sorban itu Abu Jahal juga dulu bersorban. Oleh karenanya perbuatan Nabi itu ada yang sifatnya jibili. Pakaian Nabi ya, kebiasaan selera makanan Nabi itu jibili, sama hanya orang-orang Arab saat itu. Makanya rambut Nabi panjang juga karena bangsa Arab saat itu rambutnya panjang-panjang. Jadi bukan bagian dari sunnah. Beda kalau jenggot memang bagian dari syariat. Tapi rambut panjang nggak ada. Maka tidak boleh mengatakan sunnah rambut panjang. Masa siapa dalil? Itu Rasul panjang. Nabi tidak perintahkan rambut panjang. Yang Nabi perintahkan jenggot. Jangan malah rambut digondrongin, jenggot dicukur. Itu keliru jemaah. Ya. Jadi yang namanya sorban itu adat pakaian. Hatta termasuk jubah-jubah pakaian Arab itu juga sebenarnya bahkan bukan pakaian Nabi juga dulu itu. Jubah sekarang orang-orang Saudi, orang-orang Timur Tengah pakai jubah seperti itu. Itu bukan pakaian Nabi seperti itu. Nabi itu pakai izar dan rida. Nabi pakai izar itu pakai sarung, pakai kain seperti itu. Jadi kalau masalah pakaian tidak kaitan dengan ibadah. Pakaian itu masalah adat dikembalikan kepada urf masing-masing. Maka tidak ada dalil yang sahih ya tentang keutamaan salat pakai sorban. Yang ada hadis maudhu, hadis-hadis palsu. Nah, tapi boleh enggak kita pakai sorban? Boleh kalau mau. Oh, saya ini pakaian orang Saudi saya. Karena saya senang saja, praktis saja mah. Tapi ini bukan bagian saya, ini ibadah ini enggak. Nah, jadi bukan kalau pakaian bebas jenengan pakai sarung, baju koko. Koko itu kan baju Cina aja mah, enggak apa-apa. Kalau sudah menjadi, iya kan, koko itu baju apa? Baju Cina. Peng suang sung, sing pong teng, koko. Cina. Baik, gitu ya kesimpulan. Mana? Terakhir. Banyak sepertinya. Baik, wes, apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan yang sedang mengikuti nonton live streaming di Insta. Masya Allah. Terkait dengan yang tadi anak untuk penempatan shop, apakah diizinkan anak berada di shop pertama? Di lain orang yang menanya juga ada dua yang untuk live streaming. Menanyakan terkait dengan pada saat di Masjidil Haram, apakah kita diwajibkan juga untuk sholat tahiyatul masjid? Baik, bagus. Ya, itu saya tertarik dengan pertanyaan yang kedua, itu bagus sekali karena tadi dibahas tentang tahiyatul masjid. Tapi tentang shaf anak, yang jelas di antara adab di belakang imam itu haruslah orang-orang yang memang untuk siap menjadi wakil imam yang di belakang imam. Tapi antum jangan, wah saya tidak siap, bukan begitu maknanya. Ya, yang di belakang imam itu minimal yang nanti dia mampulah menjadi imam. Makanya kalau bisa di belakang imam itu jangan anak-anak kecil. Adapun masalah di shaf di pertama, kedua, ketiga tidak masalah, dan tidak boleh beranggapan anak kecil memutus shaf, tidak jemaah. Karena Rasul pun menempatkan Ibnu Abbas sebagai makmum di belakang Nabi, padahal Ibnu Abbas masih bocah saat itu, masih kecil, anak-anak kecil. Maka anak-anak kecil tidak apa-apa digabungkan dengan shaf orang dewasa, dan itu dianggap shaf gitu. Jangan sampai dianggap kosong shafnya katanya, pemutus shaf, tidak benar. Hanya saja tidak diletakkan tentu di belakang imam, karena yang di belakang imam, persis di belakang imam harus orang-orang yang betul-betul menjadi wakil imam ketika imam terjadi uzur dan yang semisal. Nah, sekarang terkait salat tahiyatul masjid di Masjidil Haram para jamaah. Jadi orang yang di Masjidil Haram berlaku tahiyatul masjid kecuali dia mau tawaf. Kalau dia masuk Masjidil Haram tujuan untuk tawaf, maka tidak ada tahiyatul masjid. Tapi langsung yang pertama kali dilakukan adalah langsung tawaf tanpa tahiyatul masjid. Tapi kalau masuk Masjidil Haram tujuannya bukan untuk tawaf, maka tetap berlaku salat tahiyatul masjid. Adapun ada hadis palsu memang tidak benar, tidak sahih bahwa tahiyatul masjidil haram tawafun, yakni tahiyatul masjidnya di Masjidil Haram adalah tawaf. Kan ini tidak benar hadis itu. Tetapi kalau memang masuk masjid untuk tawaf, maka tidak perlu tahiyatul masjid. Tapi kalau untuk misalnya sholat berjamaah biasa, maka tetap berlaku tahiyatul masjid, apalagi di Masjid Nabawi tentunya. Ini kita bicara di Masjidil Haram. Nggih, tadi
Ada sebelah sini, ya, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan Ustaz tentang apabila ke masjid seperti pakai minyak wangi, terus ke soal pertama itu untuk laki-laki. Sedangkan untuk wanita, Nabi mengatakan sebagai wanita itu sholat di rumahnya. Betul. Sekarang banyak wanita di masjid. Apakah itu juga dianjurkan untuk wangi terus mengejar sholat gambar di depan? Iya betul, bagus ya. Jadi kalau memakai minyak wangi dan masalah soft yang paling depan itu maksudnya untuk laki-laki saja. Adapun wanita bahkan dilarang. Wanita itu dilarang pakai minyak wangi walaupun ke masjid, gitu. Apalagi keluar untuk bukan ke masjid para jemaah. Kemudian Nabi mengatakan khairu sufufir rijal awaluha. Sebaik-baik saf laki-laki awal, tapi kalau perempuan akhiruha. Sebaik-baik saf perempuan akhir. Bukan berarti wanita yang sudah ada tempat sholatnya. Ada kesalahan dalam memahami hadis ini jemaah. Ada ibu-ibu di tempat khusus ibu-ibu dia milih safnya di paling belakangnya. Jadi yang depan kosong. Di depan maksudnya depan batas itu kosong. Kenapa? Karena saf yang paling baik katanya paling akhir. Bukan itu maksudnya. Yani saf perempuan semakin jauh itu semakin bagus meletakkan. Yani tempat sholat ibu-ibu semakin jauh semakin bagus. Tapi kalau sudah ada pembatas, tetap ibu-ibu berlaku hukum sholat yang paling awal tetap berlaku. Jelas ya? Jadi tetap ibu-ibu mengisi saf yang paling awal di pembatas sholat tempat sholat mereka. Karena di zaman Rasul pun ada tempat sholat khusus untuk para ibu-ibu berjemaah. Jadi jangan dianggap Rasul para wanitanya sholat di rumah semuanya, tidak. Ada yang ikut sholat bersama Rasul seperti dalam hadis Bukhari, hadis dalam kitab Nutul Hakam disebutkan bab tentang wanita ikut sholat bersama Rasulullah. Baik. Jadi pakai minyak wangi tidak boleh dan safnya tetap berlaku asal di tempat ibu-ibu. Ya. Jangan pada mundur. Akhirnya mundur nggak ada yang isi saf akhirnya cuma. Sholat pada mundur semua. Nah. Baik, fadal. Nah. Alas. Ya, jadi saya pernah coba mengatakan kabur terlalu alas, terlalu apa namanya? Sutra apa alas? Alas. Nah. Peraturan saja. Ada aja tidak boleh terlalu lembut karena bisa mengalami tujuan pada tubuh yang menyentuh ke ini. Kemudian Rasulullah mencontohkan gimana Aisyah itu sama. Barakallahu fiik. Sujud di atas sesuatu para jamaah itu diperinci ya. Diperinci. Sujud di atas sesuatu yang dia terpisah dari jasad kita seperti sajadah itu dibolehkan, bahkan Nabi menggunakannya. Jadi tidak disebut menghalangi anggota sujud apabila sujud di atas sajadah, karena Nabi SAW memiliki tempat untuk kain khusus yang disebut khumrah yang untuk sujud Rasul SAW. Bahkan Nabi SAW sujud di atas kain pemberian dari Abu Jahab, namun kainnya itu Nabi tidak cocok ya karena bercorak sehingga mengganggu. Akhirnya kata Nabi kembalikan dan minta ganti anbajaniyah, kain kasar tapi polos. Berarti mana Nabi sujud di atas kain. Ini boleh ya. Yang kedua, sujud di atas sesuatu yang sesuatu itu adalah masih nempel di jasad kita, seperti sujud di atas kain baju kita, sarung kita misalnya, atau sorban kita, sujud di atas sesuatu yang kita pakai, maka ini makruh, namun boleh pada saat adanya hajat. Apa hajat? Misalnya sujud di tempat yang panas atau sujud di aspal. Mungkin antum Jumatan sujud ya, nggak ada alas apapun, boleh antum sujud pakai apa? Antum suka pakai sorban? Enggak kan? Apa kira-kira yang bisa dipakai mungkin ya. Nah itu boleh jemaah. Tapi kalau nggak ada hajat makruh hukumnya. Karena para sahabat tidak pernah ya sujud menghamparkan kain-kain yang mereka pakai kecuali kalau dalam keadaan panas. Berarti kalau tidak panas mananya tidak boleh. Terus bagaimana sujud dengan anggota terhalang, anggota sujud oleh anggota badannya? Maka ini tidak diperbolehkan. Seperti sujud di atas tangannya begini ya. Harusnya kan begini ya jemaah. Ini begini berarti terhalang, maka ini tidak sah.
sujudnya. Jadi ada 3 perincian. Kalau sujud di atas tangan tidak sah. Kalau sujud di atas kain yang dia kain terlepas dari jasad kita, maka itu hukumnya boleh, bahkan Nabi menggunakannya. Yang ketiga, dengan alas yang kain itu dipakai oleh kita, maka tidak boleh kecuali kalau ada hajat. Tapi nggak bolehnya makruh, tidak sampai haram, makruh saja. Nah, jelas Pak ya. Usahakan yang polos cuma. Maka ini karpet masjid ini bagus ini. Ada karpet yang masya Allah rona-rona kesana kemari, ada kembang. Jadi orang nanti tidak khusyuk. Ya. Taib, monggo tadi mana? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kalau sholat diluruskan barisan dan mendapatkan syaf, itu hukumnya apa? Tapi saya lihat di beberapa tempat dan juga di masjid lain kadang-kadang juga masuk banyak yang kosong gitu ya. Apakah juga berlaku di masjid lain? Kedua, kita ketika tahiyat itu mulai melaksanakan telunjuk ketika sudah tahiyat atau baca sudah tahiyat. Baik. Afwan. Yang kedua, yang pertama dulu. Yang pertama bahwa masalah lurus dan rapat shaf ini para jamaah berlaku di semua masjid tentunya. Adapun ketika ada kekurangan beberapa masjid, hatta termasuk Masjidil Haram, maka apabila itu sebuah kesalahan ya dikembalikan kepada siapa? Kepada jamaahnya masing-masing. Oleh karenanya kalau antum melihat ada shaf yang kosong, itu dianjurkan untuk menutup shaf. Karena kata Nabi SAW, man wasala shaf wasalahullah. Siapa yang menyambung shaf yang kosong mengisi, maka Allah sambung dia dengan rahmatnya dunia akhirat. Lalu man qata'as shaf, siapa yang memutus shaf sengaja, maka Allah putus, qata'allahu, Allah putus. Kata Imam Al-Munawi, Allah putus yakni rahmatnya, putus rahmat dunia akhirat. Jadi masalah shaf ini bahaya para jemaah. Ya, jangan dibiarkan ada celah nanti syaitan ikut masuk. Ada seorang tokoh mengatakan, "Lo justru bagus setan ikut sholat," katanya. Bukan setan ikut sholat, setan mengganggu. Siapa yang sholat? Setan tidak sholat, tapi setan masuk mengganggu orang. Bukan bagus tuh katanya. Wahabi itu kalau sholat sopnya rapat, padahal bagus biar ada setan masuk gitu. Cuman masalah rapat ini memang ada khilaf ulama. Saya sendiri menyaksikan para masyayikh kita di Saudi Arabia itu sebenarnya enggak sampai rapat begitu. Jadi yang penting dekat jemaah. Tapi rapat ya tentu bagus. Tapi walaupun tidak rapat tapi dekat tidak masalah. Jangan baik ada celah masuk, bahkan ini repotnya kalau karpet seperti sajadah. Jadi orang berdiri di pas saja. Jadi pada bolong-bolong jemaah, ya. Ini kurang kurang tepat seperti itu. Nah, terus yang kedua ya terkait isyarat telunjuk itu jemaah disebutkan dalam hadis wa yad'u biha wa asyara bi sababati wa yad'u biha. Asyara berisyarat dan berdoa, berarti telunjuk dari mulai doa. Cuman ulama khilaf doa ini apakah at-tahiyat atau pas doanya saja gitu. Maka yang benar ketika doa yakni ketika membaca dari mulai at-tahiyat. Jadi angkat at-tahiyatul. Ada lagi yang ulama berijtihad pada saat yakni kalimat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Ada lagi yang ulama berijtihad saat doa saja. Allahumma seperti ini. Jadi yang benar wallahu alam adalah dari mulai bacaan at-tahiyat sampai selesai kita membaca, dari mulai at-tahiyat diangkat. Nah, cukup ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan sutra. Nah, saya pernah melihat seorang sholat pakai sutra, pakai rupanya ada orang sholat, kemudian orangnya itu pergi sehingga orang itu berjalan tanpa bagaimana. Nah, ya. Baik. Ya betul ya, bagi orang yang masbuk ketika dia berjamaah bersama imam, maka sutra imam adalah sutranya makmum. Oleh karenanya jemaah kalau makmum itu boleh dilangkahi, dilewati. Karena
kita bukan melintasi sutra, karena sutra imam adalah ada di depan. Adapun melangkahi imam di dalam sutra nggak boleh, tapi kalau makmum boleh dilangkahi. Nah, ketika selesai imam sholatnya berarti makmum yang masbuk dia nggak punya lagi sutra, maka dia harus dianjurkan ya, apalagi yang mengatakan wajib berarti dia wajib mencari apa? Mencari sutra. Nah, boleh dia geser ke kiri atau ke kanan atau maju, ya. Nggak mungkin mundur jamaah, mundur mau ngapain mundur? Imma ke kiri, ke kanan atau maju. Cuman dengan syarat jangan banyak melangkahnya. Ya kalau cuman 1 langkah, ya 2 langkah nggak masalah. Karena itu gerak yang sedikit. Berlaku hukum gerak dalam sholat. Walaupun betul itu kemaslahatan, tapi kalau geraknya terlalu banyak bisa merusak sholat. Jadi kalau sutrohnya jaraknya hanya cuman ya selangkah nggak apa-apa. Berarti kalau sampai 7 meter jemaah, ya jalan-jalan nantinya, nggak boleh. Sudah berarti makanya boleh seseorang bersedekah dengan cara ngasih sutra. Kalau ada sesuatu dia duduk di situ atau dia letakkan di situ sesuatu, atau dia duduk boleh di situ. Jadi kalau dia duduk di hadapannya bukan melewati. Terus kalau orang sholat tidak pakai sutra, maka tetap nggak boleh dilewati. Cuman batasan tidak boleh dilewati adalah batasan sujud dia ke dalam. Jelas ya Pak ya? Tapi kalau batasan sujud dia ke atas ke depan maka boleh dilewati. Tapi ulama ada yang merinci, kalau mazhab Hanafi, kalau tempat itu kecil jemaah, seperti di sebuah bangunan, entah itu rumah atau masjid yang kecil, orang sholat nggak pakai sutra. Kalau kecil ya, maka antara jarak sujud dia ke pembatas itu adalah tidak boleh dilewati katanya. Tapi ini ijtihad ya. Yang benar boleh dilewati asal jangan di dalam tempat sujud. Artinya sajadah lah batasannya, sajadah dia boleh dilewatin di luar sajadah walaupun tidak pakai sutra. Kalau orang sudah pakai sutra justru itulah fungsinya agar orang tuh leluasa lewat di hadapannya, justru di luar sutra. Jadi betul Pak, boleh selangkah, tapi kalau banyak nggak boleh. Kalau banyak gerak nggak boleh. Demikian. Tapi ini saya baca dulu coba. Lebih utama mana masuk ke masjid tapi masih kurang apa nih jemaah? Enggak, sebenarnya tulisannya bagus, cuman saya matanya yang kurang pas ini. Tulisannya bagus. Lebih utama mana masuk ke masjid? Iya ya. Awal. Lebih utama mana masuk ke masjid awal tapi bau masih kurang sedap. Itu. Kemudian yang kedua, Nabi mengutamakan sholat yang pertama tadi, lebih utama mana masuk ke masjid awal tapi bau masih kurang sedap. Kemudian yang kedua, kalau bau kan nggak boleh ke masjid. Ya nggak boleh ke masjid. Hadisnya demikian. Ulama juga mengatakan demikian. Kalau badan kita masih bau jangan ke masjid. Jangan dipaksakan. Sholat di rumah. Ini sebagai hukuman, bukan wis enak, wis tak main enak tak orang rumah aja. Hukuman itu jemaah. Tidak boleh ke masjid kalau badan bau atau apa-apa yang bau. Terus. Yang kedua, Nabi mengutamakan sholat sunnah di rumah. Apa pahalanya lebih daripada di masjid? Oh, baik. Betul. Ada seorang sahabat yang tanya, ya Rasulullah, apakah saya sholat di rumah atau di masjid? Maksudnya sholat sunnah. Maka kata Nabi apa? Araita ma aqraba baiti minal masjid. Kata Nabi, bukanlah kau lihat rumahku demikian dekatnya ke masjid? Lalu kata Nabi, sungguh aku sholat di rumah lebih aku sukai daripada aku sholat di masjid, kata Rasul. Jadi walaupun dia tetanggaan dengan masjid, walaupun satu teras dengan masjid, tapi kalau sholat sunnah tetap di rumah, jangan di masjid. Walaupun satu teras dengan masjid, kalau sholat sunnah di rumah. Dan itu lebih besar pahala mana? Di rumah lebih besar pahala daripada di masjid. Kalau sholat apa? Sholat sunnah. Sholat rajul tatawu'an min haitsu la yarahun nas. Sholat seseorang, sholat sunnah di saat tidak dilihat manusia, yakni di rumahnya maksudnya, maka ta'dilu sholatan ala a'yunin nas bi 25, maka sebanding 25 derajat dibandingkan orang yang sholat di hadapan manusia, yakni di masjid.
Jadi sholat di rumah lebih besar pahala para jemaah. Makanya kita kenapa harus di rumah kalau sholat qobliyah, ba'diyah. Cuman sering saya sampaikan kalau ba'diyah di rumah ini repot. Nyampe rumah itu istri sudah siapkan kopi hangat lali kok ba'diyahnya. Maka jika demikian di masjid lebih baik jemaah. Karena daripada di rumah, sampai rumah ngobrol hilang lali wes. Kecuali kalau dari rumah kita langsung sholat ba'diyah misalnya baru boleh. Baik, cukup. Terakhir. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa halannya itu? Misalnya sholat sunnah di rumah, mana yang lebih sholat sunnah tapi kita nggak dapat saat pertama di masjid. Itu yang kedua. Saya dengar tadi Ustaz kan kalau berjual Jumat itu waktu jam-jam. Ada yang saya dengar kan datang masjid saat pertama itu dapat jam kedua itu yang itu jam ya Jumatan ya. Terus pertanyaannya itu yang jam itu apa yang sah itu yang jam untuk patokan itu. Oh itu barakallahu fiik. Yang pertama dulu ya, yang pertama tentang keutamaan amal nih jemaah itu hukum asal. Jadi shop pertama ya utama, sholat sunnah di rumah juga ya utama, jalan kaki juga ya itu hal-hal keutamaan. Nah kalau kita mau banding-bandingkan mana yang utama, maka tidak ada bandingan semuanya utama. Hanya saja begini, sesuatu yang amalan itu utama kadang-kadang bisa menjadi utama ketika mengganggu kepada yang lebih utama. Contoh, shop yang pertama ini betul afdol, tapi kalau mengganggu kekhusyuan dia maka menjadi tidak afdol bagi dia. Jadi kalau ada orang di shop pertama malah tidak enak, tidak khusyuk sholatnya. Misalnya di shop pertama itu apa? Ada AC-nya. Nih AC nih. Di shop pertama ada AC. Saya kalau di shop ini dingin, malah saya tidak khusyuk sholat. Maka bagi dia shop pertama menjadi tidak afdol. Karena apa? Terganggu kehusyuan dia yang lebih afdol dari sekedar shop pertama. Maka dia pilih shop yang kedua misalnya. Seperti itu dalam hal masalah keutamaan. Sekarang kalau dibanding-bandingkan shop pertama dengan sholat sunnah di rumah di mana? Ya kalau masalah itu tergantung situasi orang tersebut. Kalau dia tidak bisa untuk meraih shop yang pertama, tapi bisa dengan cara dia sholat di masjid, maka insya Allah hal dia utamakan dalam masalah shop agar mendapat shop pertama misalnya. Kalau dia mampu, kalau tidak, maka biarlah dia dapat sholat di rumah walaupun ketinggalan shop yang pertama. Jadi mana yang mudah bagi dia itu yang harus dia lakukan. Kemudian dalam hal tadi berpagi-pagi berangkatnya, bukan urusan shopnya lagi, tapi berangkatnya. Ya, walaupun nanti kalau shop kan dikembalikan kepada keadaan. Ada orang mungkin yang tidak bisa usul dengan shop pertama, nggak apa-apa dia shop yang kedua. Yang penting masih agak utama gitu jemaah. Tetap jangan sampai mojok di belakang tuh jemaah. Itu yang salah itu mojok di belakang baca doa Bismika Allahumma ahya wa amutu langsung tidur jemaah. Karena di rumah nggak bisa tidur. Bisa tidur kalau pas Jumatan. Apalagi khotibnya bikin ngantuk kan gitu. Ada khotib itu jemaah bikin ngantuk, dia khutbah baca begini. Jamaah nggak dilihat sama sekali, entah bubar entah pokoknya. Nah, ini juga repot jemaah. Ya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.